Ruben Onsu kini bukan lagi hanya disebut dalam laporan polisi. Status hukumnya telah berubah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan. Yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan, perkara tersebut berkaitan dengan kerjasama investasi, dan polisi sudah menjadwalkan pemeriksaan Ruben sebagai tersangka. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi hingga kasus yang dilaporkan sejak 2025 ini akhirnya sampai ke tahap tersebut? Sebelum kita masuk ke kronologinya, kalau Anda ingin terus mengikuti perkembangan kasus Ruben Onsu dan berita terbaru lainnya, jangan lupa tekan like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe. Karena perkembangan berikutnya bisa menjadi bagian paling penting dari kasus ini. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 20 Agustus 2026, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menaikkan status Ruben Onsu yang disebut dengan inisial RSO dari terlapor menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara itu, peserta sepakat untuk menaikkan status hukum RSO dan kemudian dibuat surat penetapan tersangka. Tapi yang perlu diperhatikan, kasus ini sebenarnya bukan perkara yang baru muncul beberapa hari terakhir. Perkara tersebut bermula dari laporan polisi yang dibuat pada 22 Agustus 2025. Dalam laporan itu, pelapor disebut berinisial P, sementara korban berinisial DM. Polisi menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan dalam kerjasama investasi. Lalu bagaimana awal mula persoalannya? Menurut penjelasan polisi, Ruben disebut menawarkan kerjasama bisnis kepada korban. Usaha tersebut bergerak di bidang jual beli produk. Korban kemudian tertarik dan sepakat menyerahkan sejumlah modal dengan adanya perjanjian mengenai keuntungan yang dijanjikan. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika waktu yang disepakati tiba, menurut keterangan korban yang disampaikan melalui penyidik, keuntungan yang dijanjikan belum diterima. Bukan hanya itu, modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan. Kondisi tersebut kemudian mendorong korban menempuh jalur hukum dan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, polisi tidak langsung menetapkan Ruben sebagai tersangka. Kasus tersebut terlebih dahulu melalui proses penyelidikan. Kemudian pada 25 April 2026, perkara ini dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana. Selama proses tersebut, polisi juga telah memeriksa lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Setelah rangkaian penyidikan dan pemeriksaan itu, penyidik melakukan gelar perkara. Hasilnya, status Ruben kemudian dinaikkan menjadi tersangka. Dan ada satu perkembangan yang kini paling ditunggu. Polisi menyatakan akan memanggil Ruben Onsu untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan berikutnya. Artinya, tahap pemeriksaan langsung terhadap Ruben menjadi perkembangan penting yang akan diperhatikan publik. Bagaimana dengan pencekalan ke luar negeri? Menurut keterangan polisi yang diberitakan, hingga saat ini belum ada surat pencekalan yang dilayangkan kepada pihak imigrasi. Jadi, informasi mengenai pencekalan sebaiknya tidak disimpulkan sebagai fakta karena polisi sendiri menyatakan hal tersebut belum dilakukan. Sementara itu, mengenai berapa sebenarnya jumlah kerugian dalam perkara ini, polisi masih melakukan pendalaman. Karena itu, angka kerugian sebaiknya tidak disebarkan sebagai fakta sebelum ada keterangan resmi dari penyidik. Yang juga penting, status tersangka tidak sama dengan seseorang telah terbukti bersalah. Saat ini proses hukum masih berjalan dan pemeriksaan terhadap Ruben sebagai tersangka baru akan dilakukan. Jadi, untuk sementara, fakta utamanya adalah Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan yang berkaitan dengan investasi. Kasusnya berasal dari laporan tahun 2025, naik ke tahap penyidikan pada April 2026,
dan setelah pemeriksaan saksi serta gelar perkara, status Ruben dinaikkan menjadi tersangka. Sekarang perhatian publik tertuju pada satu hal, bagaimana hasil pemeriksaan Ruben Onsu sebagai tersangka nanti, dan apa penjelasan dari pihak Ruben mengenai tuduhan tersebut? Kita tunggu perkembangan resminya dan tetap berpegang pada informasi dari pihak yang berwenang.